Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNHB Anbasi pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan pengagungan hanya bagimu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup dahsyat dan ajaib. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu dengan benar dan kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini Sabtu 31 Juli 2021 terambil dalam dua pembacaan. Yang pertama, Ulangan pasal 8 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Yang kedua, Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sudah menjadi rahasia umum ketika orang diberkati, ketika orang hidupnya berkelimpahan, itu cenderung berubah sikap menjadi sombong dan tinggi hati. Yenengi pidan sengelah apa bisa meti lesang dewek. Ingat kan nyama jani subuh berduur subuh liung lah. Ya, lupa dengan sesamanya. Itu sudah menjadi rahasia umum saudara. Dan Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, bahwa kita ini sebagai manusia ciptaan Tuhan itu adalah pengelola, ya, pengelola berkat Tuhan, manajer dari berkat Tuhan, bukan owner atau pemilik segala sesuatu, ya, manajer bukan owner. Bapak Ibu, inilah yang disampaikan oleh Musa, ya, firman Tuhan disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, ya. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan selanjutnya. Kemakmuran atau kelimpahan sering membuat orang cenderung melupakan Tuhan dan perintah-perintahnya. Ya. Karena apa, saudara? Ketika orang memiliki berkat yang berkelimpahan, menjadi kaya, menjadi hebat, memiliki segala sesuatu, pikirnya adalah dengan harta kekayaan yang melimpah mereka bisa melakukan apa saja dan menemukan kebahagiaan hidup. Ya, bahkan mereka berpikir bahwa semua kekayaan yang dimiliki itu adalah hasil jerih payahnya. Ya, ketika suami istri, ya, contoh saudara, ketika tidak punya apa-apa, mereka begitu rukun. Mereka mencari bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama. Tapi ketika mereka memiliki segala sesuatu, mereka menjadi cekcok, ya. Ini karena saya loh, ya, karena aku. Sehingga ia mulai melupakan Tuhan.
yang sudah memberkati, yang sudah memberikan segala sesuatu kepadanya. Kita dipercayakan, ya, dipercayakan segala sesuatu, tetapi segala sesuatu itu adalah miliknya Tuhan. Ketika dalam kemakmuran sering sekali, ya, kita tidak lagi menyandarkan hidup ini kepada Tuhan. Kita lupa kepada Tuhan, kita tidak berserah kepada Tuhan. Ya, dikatakan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta kekayaan menjadi sumber pengharapan, menjadi sumber andalan, bukan lagi Tuhan. Ya. Tuhan menuntut bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir dan memimpin mereka di padang gurun dengan maksud supaya mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haruslah engkau ingat. Haruslah engkau ingat. Siapa yang diingat? Yang diingat adalah Tuhan dan perjanjiannya, yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Kata ingat di sini berarti bahwa upaya yang dilakukan untuk menimbulkan kembali dalam pikiran. Upaya untuk menimbulkan kembali di dalam pikiran, ya. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berlalu, itu diingat kembali dalam pikiran. Musa menasihati umat Israel agar mereka selalu mengingat segala perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Ketika bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, dengan segala berkat yang berkelimpahan. Musa menasihati umat Israel supaya saat keluar dari Mesir, ya, ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian, mereka ingat sungguh apa pekerjaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana tangan Tuhan yang ajaib yang menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir ketika mereka ada di padang gurun, ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Itu yang harus diingat. Jadi Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita sebagai manajer dan bukan owner, yang pertama jangan lupakan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah perbuat, apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Jangan melupakan Tuhan, Saudara. Jangan melupakan Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melihat sebenarnya sama apa yang terjadi bagi Yohanes Pembaptis, Bapak Saudara. Ya. Kuasa mengubahkan air menjadi anggur di Kana, kemudian penyucian bait Allah di Yerusalem sudah pasti mengundang perhatian orang banyak terhadap Tuhan Yesus. Sekarang ditemukan bahwa Tuhan Yesus melakukan pembaptisan dan dikatakan semua orang pergi kepadanya. Padahal sebelumnya orang banyak ini mengikut siapa? Mengikut Yohanes. Ya, tetapi apa yang dikatakan Yohanes di situ, Saudara? Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Antara Yohanes dan Yesus, reaksi Yohanes sungguh mengagumkan. Dia tidak merasa tersaingi, apalagi iri hati. Ya, tapi dia dengan lapang dada, dia dengan kerendahan hati. Dia menjelaskan antara dirinya dan Tuhan Yesus. Yohanes sungguh tahu posisinya. Dan Yohanes berhasil menempatkan Yesus di posisi sesungguhnya. Dikatakan bahwa Yesus adalah Mesias sedangkan dia bukan. Yesus adalah pemimpin sedangkan dia adalah pengikut. 29.
Yesus datang dari atas sedangkan dia dari bumi. Itu ayat 31. Yohanes berkesimpulan bahwa ketika Yesus harus semakin besar sedangkan dia semakin kecil. Yohanes tahu bahwa pekerjaan yang dilakukan itu adalah dari sorga, bukan dari dirinya. Yohanes dengan konsisten menggambarkan dirinya hanya seorang saksi, tetapi Yesus adalah Mesias. Mesias yang dinanti-nantikan. Mesias penggenapan akan janji Allah tentang keselamatan umat manusia. Inilah Yohanes yang menggambarkan dirinya hanya seorang saksi. Ya, bahwa segala sesuatu itu adalah datangnya dari Tuhan. Sadar diri, sadar diri. Jangan menjadi mabuk dengan kekayaan, jangan menjadi mabuk dengan apa yang sudah diraih, tapi sadar diri bahwa semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Pekerjaan, karir yang berhasil, keluarga, harta, segala sesuatu yang dimiliki, kehidupan sekarang ini, pelayanan yang Tuhan percayakan, itu semua adalah milik Tuhan. Ya, sadar diri. Ya, hati-hati saudara, ketika sudah tinggi, hati-hati menggelembung gitu ya. Kalau menggelembung sakit sekali saudara. Lebih baik sekarang kita sungguh-sungguh sadar diri bahwa semuanya adalah dari Tuhan, semuanya milik Tuhan. Dan Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, kita ini bukan sedang membangun kerajaan yang berpusat pada diri sendiri. Jika kita lebih populer dibandingkan Tuhan Yesus yang diberitakan itu, maka seharusnya kita ini harus segera bertobat. Jangan sampai kita lebih populer dari Yesus yang kita beritakan. Ya, Tuhan Yesus adalah Mesias yang hidup. Sehingga Yohanes dan juga kita mau supaya murid-murid dan semua orang menjadi pengikut Tuhan Yesus, ya. Menjadi pengikut Tuhan Yesus, bukan pengikut saya. Hati-hati saudara. Hati-hati. Jangan sampai orang yang kita perkenalkan tentang Yesus keselamatan, juru selamat, itu menjadi pengikut saya dan bukan pengikut Yesus. Hati-hati saudara. Bawalah setiap orang itu untuk datang kepada Yesus, bukan datang kepada saya. Oleh sebab itu Bapak sudah kasih oleh Tuhan, ketika Tuhan adalah sumber segala berkat, maka jangan kita khawatir akan kehidupan kita. Ya, jangan kita khawatir tentang bagaimana masa depan, bagaimana kebutuhan hidup kita tercukupi atau tidak, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat air yang mengalir, ya, air mengalir di keran, sumber air itu bukannya dari keran itu Bapak Ibu. Keran itu hanya media saja, tapi sumbernya tentunya dari waduk atau dari sumur atau dari sungai. Ya, itu sumbernya. Jadi ketika mungkin, ya, ketika Tuhan mengizinkan bahwa keran satu ditutup, keran yang lain juga ditutup, ya. Jika aku mematikan satu keran, maka aku dapat dengan mudah menyalakan yang lainnya. Jika engkau kehilangan satu pekerjaan, aku dapat memberikanmu yang lain. Pekerjaanmu bukanlah sumbermu. Rekeningmu itu bukanlah sumbermu. Tetapi sumbermu adalah Tuhan Yesus. Akulah sumber itu. Jangan takut dan khawatir akan masalah apa, kebutuhan kita apakah tercukupi atau tidak, dan masalah-masalah yang lainnya, keuangan, perekonomian. Dalam situasi PPKM seperti sekarang ini, dalam situasi sulit pandemi COVID-19 ini, saudara, bahwa kita ini adalah manajer-manajer yang mengelola akan setiap berkat Tuhan dan bukan owner, pemilik berkat itu. Oleh sebab itu jangan pernah melupakan Tuhan. Kemudian yang kedua, sadar diri bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan.
Kemudian yang ketiga, jangan pernah khawatir, karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Haleluya Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan pujian refnya saja, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah satu-satunya yang layak untuk diandalkan. Sebab Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber segala berkat. Dan hari ini Tuhan berbicara bagi kami semua, bahwa setiap berkat yang kami miliki ya Tuhan, itu semuanya adalah milik Tuhan. Kami ini adalah pengelola berkat, kami adalah manajer berkat, bukan owner, bukan pemilik. Biarlah kami tidak menjadi sombong ya Tuhan. Biarlah kami tidak melupakan Tuhan. Kami sadar diri bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Dan kami tidak menjadi khawatir dan takut, sebab Tuhan adalah jaminan atas hidup kami. Firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, kami percaya, apapun keadaan dan situasi hidup kami saat ini, Tuhan tahu, Tuhan sanggup memberkati kami. Setiap pribadi, setiap keluarga, setiap jemaat-Mu Galangni yang abian basi ya Tuhan. Ketika hari ini ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Ketika hari ini ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Ketika ada yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Persoalan keluarga, rumah tangga, pergumulan pribadi, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, sanak saudara, pergumulan pekerjaan, pergumulan keuangan, perekonomian, pemenuhan kebutuhan hidup, masa depan, teman hidup, jodoh, keturunan, sakit, penyakit, dan begitu banyak persoalan yang terjadi. Tuhan, Engkau melawat setiap pribadi, menguatkan, membangkitkan semangat kami. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan, meletakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau, sumber segala berkat. Terima kasih Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, di tengah PPKM yang sedang berlaku ini Tuhan, biarlah kami tetap percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pulihkanlah kami Tuhan, dan pulihkanlah bangsa-Mu Tuhan dari situasi ini Bapa. Dan Tuhan menguatkan para pemimpin kami dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga Indonesia dari Sabang sampai Merauke boleh mengalami damai sejahtera yang daripada. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya,
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara, demikianlah sarapan rohani pagi pada kesempatan ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.